tentang pantunnya? Bisa dong, berani dong. Apa arti pantunnya, adik? Kakak ulang ya sekali ya. Main gitar lagunya merdu, duduk santai di atas bangku. Kawan kita selalu membantu, tanpa memandang kasta dan saku. Bisa dipahami? Coba jelaskan apa arti pantunnya? Artinya kita berkawan berkawan tidak memandang kasta dan derajat dia. Kita sama-sama kawan. Jadi kita tidak boleh memilih diri teman. Terima kasih ya Kak Nusa sudah memberikan penjelasan tentang pantun. Pantun yang keren dan sangat kena. Mungkin banyak banget yang keren di sini cuma tidak bisa kita bacakan. Kalau misalnya masih kepo tentang pantunnya boleh ditanyakan kepada adiknya langsung ya. Penampilan dongeng oleh Jesslyn Ezra Lena Harahap dari Office Pustaka SMP Negeri 7 Tambang. Kami persilakan berikan tepuk tangan yang meriah. Halo. Ya, nggak semangat. Halo semuanya. Halo. Nah, gitu dong. Semangat. Masih pagi loh. Oke. Astagfirullah. Halo semuanya, selamat pagi. Makan ketupat dengan lahap. Singgah sebentar membeli kembang. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Ezra Lena Harahap dari UPT SMP Negeri 7 Tambang. Nah, teman-teman, dongeng yang akan Jesslyn sampaikan pada hari ini berasal dari Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dan dongeng ini adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan dari guru pembimbing. Dari tanah Kampar, dari aliran sungai yang tenang, lahirlah sebuah kisah yang tak hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dirasakan. Inilah kisah Putri Kualu, penjaga tanah Kampar. Kamana taranja kaki genpa, kampung dompet dilahirkan dengan tak lupa. Elo alamnya, tak jaga budayanya. Begitulah dimanapun kaki kita melangkah, tempat kelahiran tetap di hati. Dan dari tanah tambang inilah kisah Putri Kualu bermula. Alkisah di suatu desa yang indah bernama Desa Kualu mengalir Sungai Kampar yang sangat jernih. Sungai ini adalah sumber kehidupan masyarakat di sana. Mereka mencari ikan, menjaga alam, dan hidup sesuai adat yang diwariskan leluhur. Di desa itu hiduplah seorang gadis bernama Putri Kualu, anak datuk penghulu, pemimpin desa yang dikenal bijaksana. Putri Kualu juga dikenal sebagai gadis yang baik hati, senang membantu warga, dan sangat menyayangi alam. Setiap pagi, Putri Kualu selalu menyusuri Sungai Kampar dengan sampan peninggalan milik ibunya. Ia menikmati pemandangan sungai yang jernih, ikan yang berenang bebas, dan hutan hijau di sepanjang aliran sungai. Suatu hari, Putri Kualu berkata, "Wahai Sungai Kampar, engkau adalah sumber kehidupan kami. Aku berjanji akan selalu menjagamu." Namun, ketenangan di desa Kualu tidak bertahan lama. Suatu hari, datang kapal besar dari hilir sungai membawa seorang saudagar kaya bernama Raja Sulam. Raja Sulam dikenal sebagai saudagar yang angkuh, sombong, bahkan suka merendahkan orang lain.
Raja Sulam berkata, ho ho ho, akhirnya aku sampai di tanah tambang. Lihatlah, tanahnya subur, hutannya lebat, sungainya jernih. Betapa kayanya negeri ini. Semua ini akan menjadi milikku. Kedatangan Raja Sulam membuat suasana desa menjadi mencekam. Raja Sulam juga memerintahkan anak buahnya untuk menculik Datuk Penghulu. Dan Putri Kualu yang melihat kejadian itu sangat sedih sekaligus marah. Putri Kualu pun berteriak, "Ayahanda! Kualu jangan biarkan tanah tambang rusak! Kualu akan selalu menjaga tanah tambang!" Teriakan itu memecah langit. Di balik air mata itu lahirlah sebuah keberanian besar dari hati seorang putri Kualu. Keberanian untuk menjaga tanah tambang. Putri Kualu pun menaiki sampannya dan mendayung hingga ke hutan larangan. Hutan yang dipercaya sebagai tempat penjaga warisan leluhur. Di hutan itu, Putri Kualu bertemu dengan sosok nenek penjaga hutan. Dan nenek itu berkata, "Putri, keberanianmu sangatlah besar. Pakailah selendang pusaka ini. Jika hatimu tulus, alam akan membantumu." Dan Putri Kualu menjawab, "Terima kasih, Nek. Kualu akan menggunakan selendang ini dengan baik." Putri Kualu pun menaiki sampannya kembali dan bertemu dengan kapal besar milik Raja Sulam. Dengan berani, Putri Kualu berkata, "Raja Sulam, hentikan niatmu." Namun, Raja Sulam hanya tertawa mengejek sambil berkata, "Kau hanya seorang gadis kecil. Apa yang bisa kau lakukan?" Putri Kualu pun mengambil selendang pusakanya dan berteriak, "Wahai angin kampar, kencanglah bertiup! Wahai sungai kampar, besarkan arus gelombangmu dan telan kapal raja yang zalim ini." Tiba-tiba datang angin topan yang sangat kuat disertai dengan arus gelombang sungai kampar yang menjadi besar dan menelan kapal Raja Sulam. Raja Sulam pun tenggelam disertakan dengan kapal besar miliknya. Dan sejak hari itu, Putri Kualu menjadi simbol keberanian dan selendang pusakanya menjadi simbol bahwa alam tidak boleh dirusak, melainkan harus dijaga. Nah, teman-teman, hari ini Putri Kualu telah menjaga desa Kualu. Maka esok kitalah yang harus menjaga Indonesia. Jagalah tanahmu, jagalah sungaimu, jagalah adatmu. Karena negeri yang besar berawal dari anak-anak yang ingin menjaga tempat kelahirannya. Terima kasih telah mendengarkan dongeng dari kampungku. Selamat pagi, hidup Tambang, hidup Kampar, hidup Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah.
supaya bahagia, makanya saya gambar itu. Gambar saya. Gambar ini adalah pemandangan alam. Terlihat matahari muncul di balik gunung, pepohonan yang hijau, sebuah rumah, dan jalan menuju rumah. Gambar ini menggambarkan tentang suasana yang indah, tenang, dan asri. Pesan dari gambar ini adalah, seperti yang kita tahu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan agar lingkungan tetap bersih, indah, dan tenang. Mungkin ini saja yang bisa saya